Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu ada dua materi yang hari ini akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan fitur annotation, gitu ya. Kalau Anda lihat pada menu di Camtasia, selain media, di sana ada menu annotation, ya. Kemudian kita nanti akan membahas berbagai macam fitur yang ada di annotation, gitu ya. Ada call out, kemudian ada raw and line, ada shape, highlight, blur, kemudian di sini ada sketch motion, dan yang terakhir ada gesture call out. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan call out dan bagaimana cara kita menggunakan sketch motion. Nah, kalau Anda masih bingung kira-kira call out itu seperti apa dan sketch motion itu seperti apa, nah kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Nah, kita lihat dulu bentuknya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan fitur annotation, gitu ya, bagian sketch motion. Jadi kita bisa meng-highlight pada bagian-bagian tertentu dari video pembelajaran kita nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa pakai fitur sketch motion ini untuk mempertegas. Misalkan ada sebuah materi yang ingin Anda highlight. Nah, kalau kita presentasi manual, nah kita tidak bisa melakukan highlight itu, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan pada video pembelajaran ini dengan mudah. Kita bisa gunakan sketch motion dengan fitur atau dengan menu annotation. Nah, kita bisa menambahkan teks dan lain-lain di situ. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencoba untuk belajar bagaimana cara menggunakan animation. Nah, animation di sini yang akan kita gunakan ada dua, yaitu zoom and pan dan kemudian di sini ada animation. Nah, apa perbedaannya? Kalau zoom and pan baru saja sudah Anda lihat tadi. Di sini contohnya tampilan tersebut bisa di zoom in dan di zoom out. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa geser untuk mempertegas atau untuk melihat secara detail bagian-bagian tertentu dari presentasi kita. Jadi kita bisa di zoom in dan di zoom out seperti itu. Nah, ini fungsi dari menu zoom and pan. Kurang lebih seperti itu. Jadi zoom and pan ini bisa kita gabungkan atau bisa kita kombinasikan dengan fitur annotation tadi. Jadi kita bisa lakukan zoom terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita bisa kombinasikan dengan fitur annotation. Misalkan ingin Anda tambah teks atau mungkin ingin Anda tambah call out seperti tadi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan menu seperti ini. Oke. Itu contoh. Dan bagaimana penggunaan fitur animation. Nah, kalau Anda lihat di sini animation ada berbagai macam di sini. Bisa Anda coba satu persatu. Saya beri contoh. Salah satu fitur penggunaan animation pada Camtasia Studio adalah kita bisa memperkecil dulu tampilan dari apa yang sudah kita rekam, kemudian kita bisa tambahkan objek dan kita bisa tambahkan teks mungkin yang lain. Nah, sebagai contoh secara sederhananya adalah seperti ini. Nah, kita bisa gunakan fitur animation seperti ini. Secara otomatis tampilannya akan mengecil atau bergeser ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan foto atau video penjelasan kita dan lain-lain. Jika sudah selesai, kita bisa kembalikan lagi ke tampilan awal seperti itu. Nah,
Itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara memberi efek annotation, khususnya adalah skate motion seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kita nanti akan belajar bagaimana cara memberi efek animation, yaitu zoom and pan, dan juga animation itu sendiri gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba belajar bersama tentang bagaimana cara memberi efek annotation. Nah, untuk bisa melakukan atau mengedit dengan efek annotation ini, hal pertama yang Anda perlukan atau yang harus Anda persiapkan adalah kita tentukan dulu bagian mana yang ingin Anda lakukan annotation tersebut, gitu ya. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama. Sebelum kita melakukan atau memberi efek annotation di fitur skate motion ini, kita lakukan dulu langkah yang pertama, yaitu kita memberi animasi dulu. Nah, kita memberi animasi dulu, jadi kita lakukan efek animation, khususnya adalah zoom and pan. Ya. Oke. Nah, sekarang pada fitur Camtasia Anda, gitu ya. Di sini kita lakukan dulu pemilihan di mana bagian yang ingin kita zoom. Ya, khususnya pada bagian yang ingin kita zoom, kita cek dulu ya, kita geser kursornya di sini. Kemudian setelah itu, setelah kita lakukan pergeseran, nah, kita bisa masuk ke menu aplikasinya setelah itu. Nah, di sini kita pilih di menu sebelah kanan ya. Ini kita menggunakan Camtasia versi 9, di versi 8 juga sama. Klik saja di menu animation. Kalau di menu di versi 8 ada di bagian bawah ya. Nah, di sini klik saja pada menu animation, kemudian di sini kita pilih zoom and pan. Nah, di sini ada fitur actual size dan di sini ada fitur scale to fit. Nah, di sini ada menu zoom-nya. Kita bisa lakukan mengedit. Kita bisa zoom dengan cara di sini ada border, gitu ya. Kita tinggal geser saja ke bagian yang ingin Anda zoom. Contoh seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di layar utama, di situ ketika border ini kita geser, maka secara otomatis aplikasi ini sudah melakukan zoom in. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan saja seberapa besar Anda ingin melakukan zoom. Tidak perlu khawatir pada aplikasi ini. Jadi, ketika Anda melakukan zoom in dan zoom out, secara otomatis gambar tidak akan terkonversi atau video ini tidak akan menjadi pecah, misalkan seperti itu. Jadi kita lakukan bebas di sini sebagai contoh. Nah, saya ingin melakukan zoom pada ini, pada bagian ini, pertemuan kedua. Jadi ini nanti yang akan saya zoom untuk pertama. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan perpanjangan durasi atau berapa lama bagian itu ingin di zoom, jadi durasi dari zoom tersebut bisa kita atur dengan cara kita geser pada ini, menu efek di bawah ini. Jadi setiap kali kita melakukan zoom in dan zoom out, maka akan muncul tanda panah berwarna hijau di sini. Kemudian kita bisa geser seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira mulainya di menit atau detik keberapa dan kemudian diakhiri di menit atau detik keberapa. Oke.
kita bisa geser startnya, dan kita bisa geser juga untuk yang end-nya. Nah, di sini untuk melihat apakah tampilannya sudah bergeser atau belum. Nah, kita tinggal cek saja, kita geser seperti ini. Nah, oke, di sini sudah melakukan zoom in seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk kembali ke tampilan keseluruhan lagi? Jadi biar satu tampilan desktop itu bisa terlihat dengan sempurna seperti awal tadi. Nah, caranya cukup mudah, tinggal kita klik saja di sini scale to fit. Nah, Anda tentukan dulu di mana akhir dari proses zoom tersebut. Oke, misalkan sebagai contoh di sini, saya letakkan kursor di sini, kemudian kita tinggal klik saja pada scale to fit. Nah, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, Anda bisa cek tampilannya seperti ini. Kemudian misalkan Anda membutuhkan lagi untuk melakukan zoom lagi. Nah, kita geser saja di sini pada menu ini. Sama di sini kita tinggal lakukan zoom saja. Oke. Kemudian Anda tentukan sampai nanti selesainya ada di mana. Oke, misalkan selesainya ada di sini, gitu ya. Kita tinggal klik saja scale to fit lagi. Oke, scale to fit sudah, kemudian kita geser lagi ke sini. Nah, di bagian ini kita lakukan zoom lagi, misalkan. Nah, kita bisa lakukan zoom saja lagi di sini. Oke. Kemudian kita geser. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke scale to fit. Oke. Kemudian nah, seperti ini. Oke, kita sudah mempunyai contoh di mana tampilan ini sudah kita lakukan animation, khususnya menggunakan fitur zoom and pan. Untuk melihat lagi, kita bisa play. Nah, kita lihat ini sudah melakukan zoom in, zoom out, zoom in, dan zoom out. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita cek lagi di sini ada menu zoom in. Nah, di sini sudah ada lagi menu yaitu zoom out-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa kita lakukan untuk menu zoom in dan zoom out. Jadi tinggal Anda cek saja di bagian menu animation dan di sana ada zoom and pan. Nah, ketika kita melakukan zoom in dan zoom out ternyata kok menit atau detiknya tidak sesuai gitu ya, kita tinggal geser saja pada menu bagian panah yang ada di track 1 ini. Jadi ini bisa diklik. Ketika diklik panah ini berubah akan menjadi warna kuning gitu ya. Jadi ini bisa Anda rubah. Misalkan ini terlalu maju, misalkan ingin geser ke belakang, nah tinggal diklik saja, kemudian ini bisa Anda geser ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini bisa kita geser ke kiri atau ke kanan. Yang ke kiri artinya mundur, kalau ke kanan berarti maju gitu ya. Jadi bisa Anda rubah seperti yang Anda mau. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba untuk zoom and pan-nya sudah seperti ini. Oke. Jadi silahkan mencoba untuk tutorial yang pertama ini.
Oke, ya. Selanjutnya, setelah Anda mencoba untuk tutorial yang pertama tadi, kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu memberi efek annotation atau sketch motion pada tampilan ini. Nah, jadi sebelum kita memberi annotation atau sketch motion ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah Anda melakukan animation zoom and pan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi agar sketch motion itu bisa kita gunakan dengan maksimal, atau kita tidak perlu melakukan zoom and pan juga tidak apa-apa. Jadi misalkan di bagian part yang paling besar ingin Anda highlight seperti itu juga bisa. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu persatu fitur dari annotation gitu ya. Di bagian annotation silakan geser aja di bagian menu di sini. Oke, pilih saja bagian annotation. Kemudian di bagian annotation di situ ada call out. Call out ini berfungsi untuk menambahkan teks ya. Menambahkan teks pada video Anda. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menambahkan sebuah teks pada tampilan ini, yang harus dilakukan cukup sederhana. Jadi tinggal Anda cari saja di sini yang sesuai yang mana. Misalkan yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang ini. Gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah tinggal di drag saja ke track yang dibutuhkan. Gitu ya. Misalkan di sini kita drag ke track nomor 3. Kemudian secara otomatis nanti akan muncul, nah di sini akan muncul call out-nya. Untuk mengeditnya cukup simple di sini. Untuk mengeditnya tinggal di double klik saja. Kemudian setelah itu bisa Anda rubah. Misalkan di sini kita rubah dengan menambahkan tulisan efek annotation, misalkan seperti itu. Nah, jika tidak sesuai, ini bisa Anda geser. Nah, misalkan jadi satu baris, semula 2 baris seperti ini, kita bisa geser menjadi 1 baris. Nah, kalau ingin merubah teksnya, bisa Anda rubah di sini. Size-nya bisa dirubah di sini, gitu ya. Atau jenis fontnya bisa Anda rubah di sini, gitu ya. Silahkan disesuaikan. Oke, nah misalkan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa tambah tadi efek annotation sudah, kita bisa gunakan call out. Di cara menggunakan call out seperti itu, tinggal Anda drag saja ke bagian track yang ada di sini. Bisa track 3, track 4 atau seterusnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini setelah sudah selesai, ya, untuk mengedit geser aja kursornya di sini sampai di bagian menu utama terdisplay, gitu ya. Jika di bagian menu utama di sini sudah terdisplay, nah, oke. Tinggal Anda double klik saja pada teks tersebut. Nah, di sini tinggal kita ganti teks.
Misalkan seperti itu, sudah selesai. Untuk merubah durasinya tinggal digeser aja di sini. Digeser ke kiri atau ke kanan untuk menambah durasinya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menambahkan tadi ya, menambahkan skate motion gitu ya. Di sini ada berbagai macam pilihan. Yang bagian atas ini adalah yang tampilan yang tidak terlalu kaku gitu ya. Dan di bagian bawah ini ada yang sangat formal sekali. Bisa Anda pilih salah satu. Misalkan kita coba yang ini. Nah, cara menggunakan adalah kita geser dulu di sini di bagian yang ingin Anda highlight. Kemudian tinggal kita klik, kemudian kita drag saja ke bagian ini. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita geser kursornya. Pastikan kursor itu berada di tengah-tengah dari skate motion yang sudah Anda masukkan ke sini agar terdisplay di sini dengan jelas. Nah, kita tinggal geser saja di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Jadi ukuran di sini bisa di custom, tidak harus seperti itu. Bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan part mana yang ingin di highlight. Jika kurang tebal di sini, kita tinggal geser aja. Nah, oke, kita buat lebih tebal atau lebih kecil. Ingin mengganti warnanya, silahkan di sini Anda sesuaikan sendiri warnanya. Pak, tidak suka dengan warna merah misalkan. Oke. Ganti dengan warna yang lain bisa. Jadi tinggal diklik saja, Anda ganti warnanya. Kemudian, oke. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau kita play gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, nah di sini bisa Anda geser durasinya, berapa lama yang ini Anda butuhkan gitu ya. Seperti ini. Oke. Jika sudah selesai, berarti kita bisa coba atau kita bisa di sini bisa mencoba dulu untuk memastikan apakah fitur ini sudah sesuai dengan yang Anda harapkan atau belum. Jadi kita geser bagian awal, kemudian kita play. Nah, sudah sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau sudah sesuai dengan harapan, jadi pada fitur annotation yaitu skate motion di sini berarti sudah bisa kita gunakan. Jadi seperti itu. Untuk yang lain di sini Anda bisa coba sendiri. Jadi pada intinya prosesnya sama. Tinggal dipilih saja kemudian drag ke bagian menu track di bawah ini, kemudian silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Area mana yang ingin Anda highlight, kemudian area mana yang ingin dipertegas gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menu editingnya silahkan diedit apakah itu kurang tebal atau warnanya ingin dirubah seperti itu ya. Oke, kita sudah belajar bersama tentang efek annotation. Kemudian sekarang silahkan dipelajari, silahkan Anda coba. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya pertemuan yang selanjutnya di sini adalah memberi efek animation, gitu ya, memberi efek animation. Nah, efek animation di sini kalau tadi kita sudah pelajari zoom and pan, sekarang kita akan mencoba efek animasi yang lain.
Nah, kita geser di sini ada menu animation yang tadi sudah saya berikan overview-nya. Bagi yang tadi belum sempat melihat bagaimana cara penggunaannya atau aplikasinya, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi kita bisa geser ke sebelah kanan tampilannya atau ke sebelah kiri juga bisa. Nah, kita bisa tambahkan video atau foto kita untuk variasi aja agar tampilan kita tidak terasa flat, membosankan seperti itu ya. Nah, cara menggunakan atau cara membuat aplikasi ini atau tampilan ini seperti apa? Caranya cukup mudah. Ya, untuk melakukan efek animation gitu ya, yang harus Anda lakukan adalah cari dulu di mana bagian yang ingin Anda animasi, misalkan di bagian ini. Kemudian kita tinggal pilih saja pada bagian animation. Di sini ada beberapa animasi gitu ya. Silahkan nanti Anda coba sendiri gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan contohkan menggunakan tilt right. Nah, kita tinggal klik dan kemudian kita letakkan pada track 1 gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah bergeser ke sebelah kanan. Kemudian jika ini dirasa terlalu kecil, Anda bisa geser atau Anda bisa lakukan zoom seperti ini. Oke. Kemudian agar lebih menarik, mungkin kita bisa tambahkan image seperti itu ya. Kita bisa tambahkan gambar. Kita masuk ke menu media di sini. Kemudian Anda bisa tambahkan gambar, import media. Cari gambar dengan format PNG gitu ya. Silahkan cari gambar atau sediakan gambar dengan format PNG. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan pada tampilan ini. Oke. Bagi contoh di sini saya masukkan, kemudian sudah ada, kemudian di sini kita drag. Nah, kita geser aja gambarnya, kita sesuaikan dengan layout tampilan ini. Jika kurang besar bisa Anda geser, kita sesuaikan dengan tampilannya. Kalau terlalu besar, di sini kita tinggal edit, kita sesuaikan saja. Nah, oke. Kita sudah punya tampilan seperti ini. Kita tinggal atur seberapa lama Anda ingin membuat durasinya. Oke, contohnya seperti ini, cukup. Misalkan, jika sudah dirasa cukup, kita kembali lagi ke menu animation. Nah, di sini selanjutnya kita kembalikan ke tampilan awal. Nah, untuk mengembalikan ke tampilan awal, kita pilih restore. Di sini, restore kita masukkan pada track pertama. Oke, berarti di sini ketika sudah selesai, nah, dia nanti akan restore lagi ke tampilan awal. Seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah kan? Oke, pada tampilan ini masih terasa kasar. Dari mana kasarnya kita bisa lihat di sini ketika image atau gambar ini keluar tadi tampilannya masih sangat kasar sekali. Nah, jika kita ingin memperhalus atau membuatnya lebih smooth seperti itu, kita bisa gunakan efek transition. Di sini ada menu transition, kemudian kita pilih efek fade di sini. Nah, kalau Anda bingung, klik saja pada type-nya. Di sini ada fade atau klik all untuk melihat semua efek yang ada di sini. Silahkan dicoba, silahkan pelajari sendiri untuk semua efek yang ada di sana. Untuk kali ini saya contohkan menggunakan efek fade. Klik pada menu atau pada track 3, yaitu di ini ya, di tampilan image Anda. Kemudian setelah itu menu fade di sini kita blok dan kita drag ya. Jadi kita tahan, kita drag ke track 3 di gambar ini tadi. Maka secara otomatis di sini akan berubah berwarna kuning di bagian awal dan akhir. Jadi kita lepas di sini.
Oke, maka secara otomatis ada perbedaan tadi ya. Jika di tampilan ini belum ada efeknya, maka tadi tampilannya ini plain, tidak ada tampilan efek. Jadi ketika objek tersebut ada efeknya, di sini ada garis berwarna hijau seperti ini. Ini tandanya bahwa di situ ada efek. Nah, untuk melihat efeknya apa, tinggal Anda klik aja di sini. Maka di sini akan muncul nama, fade, transition, media type-nya transition. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perbedaan setelah kita tambahkan efek fade pada image tersebut. Kita coba play. Nah, tampilannya sudah sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke. Nah, jauh lebih menarik bukan ketika kita menggunakan tampilan di sini. Jadi untuk tampilan efek tadi sudah kita gunakan. Kita tambahkan transition untuk memperhalus dari tampilan image tadi untuk in dan out dari image tadi. Oke, kita lihat contohnya sekali lagi seperti ini. Nah, sudah keluar image-nya, kemudian setelah itu gambar sudah bergeser ke sebelah kanan, gambar kembali lagi dan image-nya sudah hilang dan kembali ke tampilan awal. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi bisa Anda gunakan, tampilan seperti ini bisa Anda gunakan ketika kita ingin mengedit atau kita ingin memberikan penjelasan tersendiri atau meng-highlight presentasi Anda, seperti itu. Nah, intinya ini hanyalah beberapa cara yang bisa Anda pakai untuk membuat tampilan dari presentasi Anda lebih menarik. Jadi, hari ini sudah kita pelajari dua hal, yaitu efek animation, zoom and pan, dan animation. Kemudian, kita juga sudah belajar bagaimana cara memberi efek annotation, baik itu call out maupun yang straight motion. Nah, bagaimana untuk pertemuan kali ini? Silahkan Anda ulang lagi video ini jika dirasa masih belum mengerti. Jika ada bagian yang belum dimengerti yang ingin Anda tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Terima kasih sudah datang di pertemuan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.